Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini saya akan masih tetap membaca kitab Fathul Mu'in di dalam Furudul Wasli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduhu, dan utawi farduhu mandi besar, ayil wasli, yakni fardu mandi besar, syai'ani, ini ada dua perkara. Ahaduma, utawi salah satu syai'ani, dia tuh raf'il janabati, ini berniat menghilangkan janabah, lil junubi, bagi orang junub. Jadi fardu wajib adus itu ada dua, salah satunya yaitu niat menghilangkan najis niat menghilangkan junub bagi orang yang junub. Wal haidi, dan niat menghilangkan haid, lil haidi, bagi orang haid. Ai raf'i hukmihi, yakni berniat menghilangkan hukum-hukum haid. Au niyatu ada ifardul usli, atau berniat melaksanakan kewajiban mandi besar. Ai raf'i hadasin, atau niat menghilangkan hadas. Awit taharati, atau bersuci anhu, atau niat bersuci anhu, dari itu hadas. Au ada ilwusli, atau niat melaksanakan mandi besar. Jadi salah satu yang pertama yaitu niat menghilangkan junub bagi orang yang junub. Yang kedua niat menghilangkan haid bagi orang yang haid. Atau niat melakukan fardu mandi besar, atau niat menghilangkan hadas. Wagata, dan begitu juga al-wuslu, utawi mandi lisolati, karena sholat, fakot, hanya saja. Begitu juga sama dengan mandi besar, yaitu mandi untuk sholat. Wajibu, dan wajib, antakuna, apa harus ada, an-niyatu, apa itu niat, makrunatan, ini dibarengkan, bi awalihi, di awal mandi besar. Ayil wasli, yakni di awal mandi besar. Jadi wajib niat itu dibarengkan pada awal mandi besar. Di awal mandi besar itu harus berniat. Nawaitul wusla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala, seperti itu. Yakni mengharapkan siapa itu musannif bi awali maqsulin, dengan awal perkara yang dibasuh, minal badani, dari badan, walau min asfalihi, walau, dan walaupun ada apa itu mausul min asfalihi, dimulai dari awal badan. Jadi niat itu dimulai dari awal anggota badan yang dibasuh, walaupun dimulai dari anggota badan bagian bawah, niatnya di situ. Terus bagaimana orang yang berniat setelah mandi, setelah mengguyur anggotanya, sebagian anggota tubuhnya, walau nawa, maka jika berniat siapa itu orang ba'dal usli juz'in, setelah
membasuh sebagian anggota, wajibah maka wajib i'adatu waslihi, apa itu mengembalikan basuhan itu sebagian. Jadi kalau orang itu berniat setelah membasuh sebagian anggota, berniat setelahnya, maka orang itu harus mengulang basuhannya. Walau nawa, dan jika berniat siapa itu orang raf'al janabati, kepada menghilangkan janabah, wasalanan membasuh siapa itu orang ba'dal badani, kepada sebagian badan, summanama kemudian tidur siapa itu orang, wa arada dan berkehendak siapa itu orang, waslal baqi kepada membasuh anggota sisanya, lam yahtaj maka tidak membutuhkan siapa itu orang ila i'adatin niyati, terhadap mengulang niat. Jadi misalkan ada orang menghilangkan janabah dan membasuh sebagian badan saja, kemudian tidur. Kalau ada orang berniat membasuh menghilangkan janabah, kemudian orang tersebut hanya membasuh sebagian badannya, kemudian ditinggal tidur, wa arada ghuslal baqi, dan terus habis tidur itu mau melanjutkan basuhannya, lam yahtaj ila i'adatin niyati, maka orang itu tidak dibutuhkan berniat lagi seperti itu. Wathaniya, dan nomor duanya furudu ta'mimu zahirin, ini meratakan tubuh, zahir badanin ini meratakan tubuh bagian luar, hatal idfari sampai kuku, wama tahtaha, wama dan perkara tahtaha yang berada di bawah kuku. Jadi yang kedua fardhunya mandi besar itu adalah meratakan badan luar dengan air hingga kuku-kuku beserta yang ada di bawah kuku itu harus diratakan dengan air. Wasyari, dan rambut, zahiran bagian luar, wabatinan dan bagian dalam, wa in kasufah, dan walaupun tebal apa itu rambut, wama dan perkara dhaharah yang nampak itu apa itu ma min nahwi mambati sya'ratin, dari umpamanya tempat tumbuhnya rambut, zalat yang hilang apa itu rambut, qabla wasliha sebelum membasuh rambut. Jadi orang itu harus meratakan basuhan di luar badan hingga ke bawah-bawah kuku ini, terus membasuh rambut hingga dalam rambut atau luarnya rambut. Kalau rambut itu tebal maka harus diratakan dengan air luarnya maupun dalamnya. Dan terus yang diratakan yaitu tempat yang sudah ditumbuhi rambut yang sudah rontoh, itu harus dibasuh juga. Wasimahin, dan meratakan lubang kuping, lubang telinga, kedua lubang telinga, wa farjin, dan meratakan farji, wa farji imroatin, dan meratakan farjinya perempuan, inda julusia ketika duduknya perempuan. Jadi yang perlu diratakan dengan air yaitu dalam telinga dua ini, dan terus farjinya, kemaluan seorang wanita ketika duduk. Ketika duduk itu makanya kemaluan wanita yang di bawah itu harus diratakan dengan air ketika duduk pada kakinya, ala qadamaiha, terhadap kaki duanya perempuan. Apabila perempuan itu sudah duduk kepada kakinya, maka farjinya yang di bawah itu harus diratakan dengan air, dibasahkan dengan air. Terus wasukukin, dan membersihkan retak-retak yang ada di tubuh. Jadi retak-retak yang ada di tubuh itu kalau mandi besar harus diratakan dengan air. Ibaratnya bahasa Inggrisnya itu reges itu harus diratakan dengan air.
Terus yang diratakan dengan air wabatisi judrin, dan meratakan dalamnya penyakit cacar. Infatah yang menjadi buka roksuhu, apa itu ujungnya penyakit cacar. Jadi yang perlu dibersihkan yaitu dalamannya penyakit cacar. Kalau terkena penyakit cacar dalamannya itu kalau sudah membuka itu perlu dibasahi dengan air. La bati kurhatin, bukan dalamnya, la batin kurhatin, bukan dalamnya luka beriat yang sembuh, yang sudah sembuh, apa itu kurha, wartafa'at, dan naik kusruha, apa itu kulitnya luka yang bernanah. Nah, jadi yang terangkat kulitnya, jadi tidak wajib meratakan dalamnya luka yang bernanah. Kalau sudah sembuh tidak wajib meratakan dengan air dalamnya luka yang bernanah itu kalau kulitnya itu sudah naik, sudah tumbuh maksudnya. Walam yad'ar, dan tidak nampak syai'un, apa sesuatu, mimma dari perkara, tahtahu yang berada di bawah kulit. Namun tidak terlihat sesuatu yang berada di bagian bawah kulit. Terus bagaimana hukumnya membuka kulit yang sudah rapat dan sudah sembuh? Artinya bagaimana hukumnya melukai, merobek jari-jari yang lengket ini. Nah, seperti ini, jari-jari yang lengket, bagaimana hukumnya melukai jari-jari yang lengket atau mengoperasi jari-jari yang nempel begini? Kalau dioperasi bagaimana hukumnya? Wa yahrumu, dan haram, fatkul multahimi, apa merobek kulit yang rapat. Jadi haram membuka jari-jari tangan atau jari-jari kaki yang menempel sama-sama satu jari kepada sejari lainnya, artinya haram dioperasi. Artinya kalau ada jari-jari yang nempel, baik jari-jari tangan maupun jari-jari kaki, kalau dirobek, misalnya kalau dioperasi, apalagi dipotong, itu hukumnya haram. Wama, dan perkara tahta kulfatin, yang ada di bawah kuluf, min aklafin, dari orang yang tidak bersunat. Jadi kalau mandi besar itu wajib membersihkan kuluf. Kuluf itu adalah suatu yang berada di bawah kulub dari orang yang belum sunat. Jadi orang yang belum sunat itu dalamnya dzakar itu harus dibasahi dengan air. Fayajibu, maka wajib waslu batinha, apa itu membasuh dalamannya kulfa. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya kulfa mustahiqatun, ini memiliki mustahiqatul izalati, ini berhak dihilangkan. Karena wajib membasuh dalamnya kulub orang yang tidak bersunat, wajib dibasuhi, karena secara hukum kulub itu ke dalam bagian luar yang semestinya harus dibersihkan. La batini sya'rin, bukan dalamnya rambut. Ing aqadah, yang bergumpal, apa itu rambut, binafsihi, dengan dirinya rambut. Wa in kasaroh, dan jika banyak apa itu rambut. Tidak wajib meratakan air kepada rambut yang gimbal, yang bergumpal, yang menggumpal dengan sendirinya meskipun rambutnya itu lebat sekali, seperti itu. Diguyurnya tadi, wala yajibu, dan tidak wajib, matmadatun, apa itu berkumur, wa istinsyakun, dan menghisap air. Hukum bagi orang yang berdis besar itu tidak wajib berkumur, tidak wajib mengisap air ke dalam hidung. Bal yukrahu, melainkan dimakruhkan, tarkuhuma, apa itu meninggalkan matmadah wal istinsyak. Jadi tidak wajib berkumur itu dan menghisap air, akan tetapi menghisap air dan berkumur itu, kalau tidak menghisap air, akan tetapi kalau tidak menghisap air dan tidak berkumur, itu hukumnya dimakruhkan.
Dibasuhkan tadi bima'in dengan air, bima'in tohurin dengan air yang suci, yang tidak mustakmal, yang tidak najis. Wa marra dan lewat annahu apa sesungguhnya perbuatan yadurru bahaya taghayyurul ma'i apa itu berubahnya air, taghayyuran dengan berubah beneran, dharran yang berbahaya. Sebagaimana yang lalu dalam syarat wudhu. Jadi air suci itu syaratnya orang yang bersuci dalam mandi besar itu sama dengan syaratnya bersuci di dalam wudhu. Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran dhurran, dengan memakai air yang suci yang tidak berubah dengan perubahan yang tidak bisa ditolerir. Jadi syaratnya orang yang mandi besar itu tidak memakai air yang berubah. Walau bima dan dengan sesuatu dengan perkara alal udwi terhadap anggota, meskipun oleh suatu yang berada di anggota tubuh yang bisa berubah keadaan air seperti air kunyit. Jadi makanya kalau mandi besar itu sebelum niat jangan pakai sampo terlebih dahulu, baru setelah niat siram dulu sampai rata. Setelah itu lama-lamaan setelah berniat sudah bersih baru pakai sampo seperti itu. Khilafan berbeda lijam'in kepada kumpulan ulama, dan berbeda dengan sebagian ulama yang mentolerir perubahan air pada anggota tubuh. Seperti itu. Terus selanjutnya, artinya ketika berniat airnya harus suci sampai merata, kemudian memakai shampoo kalau sudah berniat. Wala yakfi dan cukup dhannu umumihi apa itu menyangka, menduga meratanya air, air ma'i yakni meratanya air alal basyarati terhadap kulit, wasya'ri dan rambut. Basuhan dianggap cukup dengan menduga telah meratakan air pada kulit dan rambut, jangan waspa. Jadi kita itu harus menganggap air itu sudah rata di kulit dan di rambut, tidak boleh was-was seperti itu. Wa illam yatayaqqan, dan walaupun tidak yakin siapa itu orang kepada itu umumuhu, meskipun orang itu tidak meyakini dengan tidak meratakan air. Walaupun orang itu meyakini tidak meratakan air, maka di waktu itu harus yakin bahwa air itu harus rata di kulit dan di rambut. Fala yajibu, maka tidak wajib tayaqqun umumhi apa itu yakinnya ratanya air, dan tidak wajib meyakini bahwa air itu telah merata namun dengan dugaan saja. Akan tetapi wal yakfi, melainkan cukup qalbatul dhanni apa itu kuatnya dugaan, bihi kepada itu umumhi, cukup dengan dugaan yang kuat, fihi di dalam babul wusli kalau wudu'i di dalam wudu. Jadi babnya adus ini sama halnya dengan cara wudu. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua itu sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan tunggu saja episode berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.